Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para sahabat Nafhan Abdullah Channel, kita berjumpa kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana kita masih mendapat kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pakaian-pakaian yang disunahkan. Tempo hari tanggal 7 Januari video saya yang sebelumnya, yaitu sampai ke poin yang kelima. Sekarang kita melanjutkan poin yang keenam, yaitu dianjurkan memakai minyak wangi. Hadis-hadis tentang memakai minyak wangi ini ada dua. Satu dari jalur Anas bin Malik. Menurut Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat wangi, dan dia berkata, "Aku tidak pernah menyentuh sutra tipis dan tebal yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak pernah mencium aroma wangi yang paling wangi dari wanginya Rasulullah." Kemudian hadis yang kedua, yaitu, "Aku tidak pernah mencium aroma wangi sedikit pun lebih wangi dari wanginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik minyak mis maupun minyak yang lainnya." Terdapat di dalam hadis Bukhari 3561, Ad-Darimi nomor 61. Dari penjelasan dua hadis tersebut, bahwa baik laki-laki maupun perempuan dibolehkan memakai minyak wangi. Akan tetapi dalam situasi tertentu memakai minyak wangi bisa diharamkan, seperti pada waktu melakukan ihram baik haji maupun umroh, itu dilarang memakai minyak wangi. Hadis yang melarang memakai minyak wangi pada waktu ihram itu ada dua juga. Pertama dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kisah ini berasal dari seseorang yang meninggal dunia waktu ibadah haji karena tertimpa hewan kendaraannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tumisuhu tiba," yang artinya jangan kalian pakaikan dia minyak wangi. Terdapat di dalam hadis Bukhari 1850, Muslim 1206, Ahmad 1853, At-Tirmizi 951, An-Nasa'i 1904, Abu Daud 3238, dan Ibnu Majah 3084, Ad-Darimi 1852. Hadis yang kedua yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, yang menjelaskan tentang seseorang bertanya, apakah yang boleh dipakai ketika ihram? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan jangan memakai baju yang tersentuh minyak wangi." Terdapat di dalam hadis Bukhari 5803, Muslim 1177, Ahmad 4468, At-Tirmizi 833, Abu Daud 1823, Malik 717. Ada beberapa larangan bagi wanita memakai minyak wangi dalam kondisi: satu, berkabung karena ditinggal suami wafat, dilarang memakai minyak wangi selama 4 bulan 10 hari. Terdapat dalam hadis Bukhari 313, Muslim 938, An-Nasa'i 3534, dan ini sesuai dengan masa iddah bagi wanita yang tinggal wafat suaminya. Kedua,
Wanita dilarang minyak wangi. Saya ulangi, wanita dilarang memakai minyak wangi apabila wanita itu akan mendatangi sebuah tempat yang di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya, sekalipun hanya berjalan di depan mereka hingga tercium bau wanginya. Kebanyakan para wanita meremehkan masalah ini, padahal ini ancamannya sangat berat sesuai dengan hadis. Pertama, dari jalur Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang memakai minyak wangi lalu lewat di hadapan laki-laki agar mencium aromanya, maka wanita itu pesina. Hadis Ahmad 19248, An-Nasa'i 5126, Abu Daud 4173, At-Tirmizi 2786, Ad-Darimi 2646. Kemudian hadis yang kedua dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang wanita menemuinya, tercium aroma wanginya. Di belakang wanita itu ada debu. Abu Hurairah bertanya, wahai Ammah al-Jabar, kamu datang dari masjid? Wanita itu menjawab, iya. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abul Qasim, maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang wanita yang memakai minyak wangi ketika ke masjid hingga dia pulang dan mandi seperti mandi junub. Mandi junub maksudnya. Terdapat di dalam hadis Muslim 444, Abu Daud 4134, Ahmad 7309, dan An-Nasa'i 5128. Saya ulang ya. Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang wanita memakai minyak wangi ke masjid hingga dia pulang dan mandi seperti mandi junub. Kemudian kita memasuki poin yang ketujuh. Dianjurkan menyisir rambut dan menggundulkan rambut. Hadis tentang dianjur menyisir rambut, hadis ini dari jalur Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi kami. Beliau melihat seseorang yang rambutnya tidak tersisir rapi. Beliau bersabda, apa orang ini tidak memiliki sisir untuk merapikan rambutnya? Dan beliau melihat seseorang lelaki berpakaian kotor. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah orang ini tidak memiliki sesuatu agar dapat mencuci bajunya? Terdapat di dalam hadis Ahmad 14436, An-Nasa'i 5236, Abu Daud 4062. Kemudian hadis yang kedua yaitu dari jalur Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sakrun fal ya'rimhu. Barang siapa memiliki rambut, maka muliakanlah rambutnya. Terdapat dalam Abu Daud 4163. Menggundulkan rambut diwajibkan ketika haji dan umroh, pertama itu. Dan kedua, anak bayi yang baru dilahirkan 7 hari, maka orang tuanya atau walinya dianjurkan menggundulkan rambut anak itu dan bersedekah sesuai dengan beratnya rambut anak itu. Ketiga, dianjurkan menggundulkan rambut apabila orang kafir masuk Islam, terutama jika rambutnya lebat dan gondrong. Dianjurkan memotong rambut apabila seseorang tidak mampu menjaga rambutnya seperti tidak terurus. Dan kita memasuki poin yang ke-8, dianjurkan bagi laki-laki memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Mengenai memanjangkan jenggot dan menyukur kumis ini, ada beberapa hadis yang artinya, pertama, biarkanlah oleh kalian janggut memanjang dan cukurlah kumis. Terdapat di dalam Bukhari 5893. Kemudian yang kedua, yang artinya cukurlah oleh kalian kumis dan biarkanlah jenggot memanjang. Bukhari 5893. Kemudian yang ketiga, berbedalah kalian dengan orang musyrik, cukurlah kumis dan biarkan oleh kalian janggut memanjang. Terdapat di Muslim 54-259. Kemudian yang berikutnya, cukurlah oleh kalian kumis dan biarkanlah janggut memanjang, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Terdapat di dalam Muslim nomor 55-259. Sekarang kita memasuki poin yang ke-9,
yaitu disunahkan mengubah uban dengan selain warna hitam. Disunahkan mengubah warna rambut selain warna hitam. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Yahuda wan Nasara la yasburu nafaho lipuhum, yang artinya sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak merubah uban mereka, maka berbedalah dengan mereka. Hadis ini terdapat di dalam hadis Bukhari 5899, Muslim 21003, Ahmad 7233, Abu Daud 4203. Hadis yang kedua yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Roiru hasa bisaiin wajtanibus sawad, yang artinya ubahlah warna rambut putihmu dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Terdapat dalam hadis Muslim 2102, Ahmad 13993, Nasai 5076, Abu Daud 4204, Ibnu Majah 3624. Sekarang kita masukin yang ke-10. Disunahkan memakai celak mata. Celak mata bagi wanita adalah perhiasan dan bagi lelaki adalah obat. Dan bagi wanita selain perhiasan juga merupakan ada manfaatnya. Saya ulangi. Celak bagi wanita adalah perhiasan dan bagi lelaki dan wanita adalah obat dan manfaat. Hadis dari jalur Ummu Atiyah radhiyallahu an tentang wanita yang ditinggal wafat suaminya dan matanya sakit. Mereka menceritakan hal itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pakailah celak mata itu sebagai obat. Terdapat dalam hadis Bukhari 5707, Muslim 1489. Hadis yang kedua yaitu dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pakailah baju kalian yang berwarna putih, karena itu adalah baju yang terbaik bagi kalian, dan kafanilah orang yang wafat dengan kain putih, dan sesungguhnya celak mata yang paling baik adalah ismit, itu akan menambah terang dan menumbuhkan bulu mata. Terdapat di dalam hadis Ahmad 1047, Abu Daud 388, At-Tirmizi 1757, Ibnu Majah 3497. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, ada beberapa hal yang tidak boleh dipakai oleh wanita yang seolah-olah merubah ciptaan daripada Allah Ta'ala. Ada beberapa yang tidak boleh dijadikan perhiasan bagi wanita yang pada hakikatnya mengubah ciptaan Allah. 1. Tato. 2. Mencabut bulu wajah dan alis. 3. Merenggangkan gigi untuk kecantikan. 4. Menjambung rambut atau wig. Sesuai dengan hadis Muslim, Allah melaknat wanita-wanita pembuat tato, wanita-wanita yang minta ditato, yang mencabut bulu-bulu alis, dan wanita-wanita yang minta dicabut bulu-bulu alis. Wanita yang merenggangkan gigi-giginya dan wanita yang meminta direnggangkan gigi-giginya karena alasan kecantikan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang yang melakukan hal itu. Hadis yang melarang menyambung rambut, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Bukhari 4886, Muslim 3935, Abu Daud 4169. Para ulama sepakat bahwa laknat itu tidak terbatas pada wanita, namun termasuk juga laki-laki. Kenapa dihususkan ke wanita? Karena yang banyak melakukan hal tersebut adalah wanita. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, demikian sesi terakhir dari pakaian yang disunahkan. Semoga kajian ini bermanfaat terutama untuk saya dan keluarga, dan juga semoga bermanfaat bagi para sahabat Nabhan Abdullah Channel. Yang benar dari Allah Ta'ala, dan jika ada kesalahan hal yang kurang tepat adalah dari saya. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan agar disampaikan melalui kolom komen yang ada di channel ini. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.